Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Permatasari, NIM 2017 53061, kelas A mata kuliah e-bisnis. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-payment system. Latar belakangnya sendiri yaitu mulai banyaknya e-payment, e-money, e-banking, dan sebagainya. Apakah semua itu? Perdagangan atau perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dalam transfer of money. Contoh jenis layanan e-payment. Yang pertama ada electronic banking. Bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Storage value system atau card, termasuk uang baru, alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah contoh-contoh e-payment, yaitu ada micropayment, Millicent, e-wallet, virtual wallet, EMV electronic purse, e-cash, digicash, cybercash, IKP. Lalu ada electronic secure, FSTC, first virtual, smart card based payment, OVO, dan Dana. Standar paper check dari konsumer atau payer, lalu ke merchant atau pay, merchant bank, dan consumer bank. Credit card transaction dari consumer ke merchant, kemudian ke authorization system, consumer card issues bank, dan merchant acquire bank. Selanjutnya adalah payment gateway. Di payment gateway, consumer purchase request, payment request, credit card payment, credit card response ke merchant, payment gateway, dan statement system. Payment gateway di Indonesia sendiri itu ada commerce.net, www.commerce.net.id, ada SIPAS Internet Payment Acquiring Software, www.sipas.com. Selanjutnya masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Yang pertama, belum banyak yang memiliki kartu kredit. Yang kedua, belum percaya kepada keamanannya. Yang ketiga, belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Kesimpulannya, masih perlu ada e-payment lain yang non-credit card. Keamanan atau security, suatu topik bahasan tersendiri. Keamanan di sisi network, host, dan application. Pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi atau enkripsi. Public Key Crypto System atau RSA SEC merupakan basis dari Public Key Infrastructure atau PKI. PKI membutuhkan Certification Authority atau CA. Umumnya, pengamanan di network menggunakan SSL. Dan panjang kunci yang rendah mengakibatkan rentannya pengamanan. Resource-nya yaitu cybercash.com, Yahoo Wallet, Verifone.com, dan Micropayment Evaluation. Selanjutnya adalah sistem pembayaran pada e-commerce. Sistem pembayarannya secara online. Yang pertama, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Yang kedua, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek. Sistem pihak ketiga atau third party system. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen, menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. PayPal. Sistem sertifikat, melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya.
SET Secure Electronic Transaction, SSL Secure Socket Layer. Lalu menggolongkan berdasarkan cara pembayarannya. Yang pertama dengan menggunakan sistem prepaid atau tunai. Kedua, bisa juga dengan postpaid atau kredit. Yang ketiga, jika menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut electronic token, yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual-beli. Contoh dari prepaid seperti micropayment dan juga e-cash. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Research.compact.com. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Biasanya, intensitas transaksi MP3 ini dilakukan berulang kali, sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi sejenis memerlukan prosedur lain, di antaranya dengan menggunakan micropayment. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 US dollar. Selanjutnya adalah e-cash. Digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public-private key. Tanda tangan digital untuk mengautentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci public-private untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Ini bagian gambar 1, pemilik digital cash mengirim digital cash ke toko, lalu toko pembayaran ditagih oleh bank dan bank mengeluarkan digital cash untuk diberikan kepada pemilik digital cash. Jadi di sini mekanisme kerjanya. Gambar 1, mekanisme umum digital cash. Seorang pemilik digital cash menginstal sebuah cyber wallet di sebuah komputer. Si pemilik digital cash dapat mengisi cyber walletnya dengan cara mengirim pesan terenkripsi ke bank. Pesan tersebut berisi permintaan untuk mengurangi sejumlah uang dari rekening si pemilik dan memasukkannya ke dalam cyber wallet si pemilik. Kemudian, bank mendeskripsi pesan tersebut dengan kunci private bank dan mengotentikasi pemilik dan pesan memakai tanda tangan digital. Jika pesan sudah dideskripsi dan autentifikasi berhasil, maka bank tersebut membuat nomor seri, mengenkripsi pesan, menandatangani dengan tanda tangan digital bank tersebut, dan mengembalikan ke pemilik. Dengan demikian, cyber wallet sudah terisi uang sejumlah yang diminta oleh si pemilik tersebut. Sistem pembayaran postpaid yang berlaku adalah penggunaan kartu kredit seperti Visa dan Mastercard. Sistem pembayaran lain diantaranya PayPal dan e-Gold. PayPal merupakan cara atau sistem pembayaran yang berbasis akun dan seseorang harus mempunyai email jika ingin bertransaksi atau melakukan pembayaran secara online menggunakan PayPal tersebut. Setelah mempunyai email dan akun PayPal, seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya adalah kerja PayPal. Jadi di sini terdapat buyer atau si pembeli.
Di sini pembeli memilih bagaimana mereka hendak membayar. PayPal memungkinkan Anda membayar item dengan menggunakan kartu kredit Anda atau saldo PayPal. PayPal sendiri mengirim uang secara aman. PayPal membuat Anda tetap aman dan rincian keuangan tidak pernah dibagi antara pembeli dan penjual. Penjual memilih bagaimana menggunakan dana. Di sini penjual dapat menarik uang ke rekening bank atau menjaga dana di rekening PayPal mereka untuk pembelian online. Selanjutnya adalah PayPal untuk pembeli. Di pembeli sendiri itu toko online di mana PayPal diterima. Contohnya PayPal untuk pembeli. Di sini buyer sebagai pembeli toko online di mana PayPal diterima. Contohnya itu Sasa, Dell, eBay, Osim. Jadi di sini gunakan PayPal untuk berbelanja dan membayar online aman di ribuan website di seluruh dunia. PayPal Balance sendiri itu memilih bagaimana cara mengirim uang, yaitu dengan gunakan kartu kredit atau saldo PayPal untuk melakukan pembayaran online. PayPal mengirim uang secara aman. PayPal tidak pernah membagi rincian keuangan Anda, dan penjual menerima dengan cepat, yaitu Sasa, Dell, eBay, Osim, farisflora.com. Pembayaran Anda akan dikirim segera kepada penjual tersebut. Selanjutnya adalah PayPal untuk penjual. Di sini seller menerima pembayaran secara online melalui website. Siapapun bisa menerima pembayaran online ini dengan cepat dan mudah. Untuk mengintegrasikan PayPal ke daftar eBay atau situs web Anda sendiri. Selanjutnya, PayPal Balance sendiri menerima metode pembayaran lokal dan global. Dengan cara menarik pembeli di seluruh dunia, menerima pembayaran lokal dan global dengan kredit atau kartu debit, transfer bank atau saldo PayPal di 19 currencies berbeda. PayPal sendiri langsung dibayar dan aman, menerima uang langsung dan barang yang dipesan cepat sampai ke pembeli. Pilih apa yang akan dilakukan dengan uang. PayPal Balance Bank Account under Seller. Menarik uang ke rekening bank Anda atau menjaga dana saldo PayPal untuk membayar pembelian online Anda. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai e-payment sistem kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.